Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Altira. Seorang ayah yang bijaksana sedang mendengarkan keluh kesah anaknya yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangga. Ayah tersebut benar-benar tenang menyikapi hal-hal semacam ini. Padahal anaknya begitu panjang lebar mencurahkan bermacam gesekan yang sedang terjadi dengan istrinya, hingga seringkali berakhir dengan konflik. Ayahnya hanya berkata dengan pembawaan yang damai, "Sekarang pulanglah kamu, dan belajarlah mendengarkan dengan baik semua yang dikatakan istrimu." Sebenarnya jawaban sang ayah kurang memuaskan baginya. Namun ia menuruti nasihat itu. Pikirannya menarawang dengan jernih. Mungkin saja selama ini dia memang kurang menjadi pendengar yang setia di sisi istrinya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, sudah ada sedikit perkembangan dalam rumah tangga. Namun memang belum pulih sepenuhnya. Anak itu kembali datang kepada ayahnya dan meminta petuah berikutnya dari sosok yang ia hormati tersebut. Sang ayah memberi nasihat lagi. "Sekarang pulanglah kamu, dan kali ini belajarlah mendengarkan dengan baik semua yang tidak dikatakan istrimu." Kali ini nasihat sang ayah teramat memuaskan untuknya. Inilah dia solusi yang sebenarnya ia cari selama ini, yaitu menjadi suami yang pandai mendengarkan istri, bukan hanya dari apa yang terucap, namun juga apa yang tidak terucap. Jika telinga hanya mendengar suara, berarti kita membutuhkan indera lain untuk melakukan tugas tersebut. Apakah gerangan? Itulah hati, karena perkataan yang tak bersuara tidak mampu didengarkan dengan telinga, melainkan hanya mampu didengarkan dengan hati. Wahai para suami, libatkanlah hatimu saat mendengarkan istrimu. Niscaya engkau akan memahaminya secara utuh. Sama halnya ketika engkau melibatkan hatimu saat memandang wajah istrimu. Niscaya engkau akan menyadari kecantikannya secara utuh. Hati memegang peranan penting untuk telinga, mata, lisan, dan anggota tubuh yang lain. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah al-qalbu atau hati." Al-Quran juga memberikan ketegasan tentang keharusan mempergunakan al-qalbu untuk merasakan dan menghayati, untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya mempergunakan daya al-qalbu untuk merasa dan menghayati sesuatu. Salah satu cara untuk meningkatkan daya rasa al-qalbu yang diharuskan oleh Al-Quran adalah berzikir. Seseorang akan menemukan ketenangan batin dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa seseorang akan terkontrol. Sebaliknya, jika seseorang tidak memungsikan kalbunya untuk berzikir, maka ia akan mengalami kekeringan jiwa, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Toha. "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Melihat begitu pentingnya keberadaan dan kedudukan al-qalbu dalam diri manusia, maka Al-Quran sangat memperhatikan dan banyak membicarakannya.
Mengenal hakikat al-qalbu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya adalah cara yang tepat untuk menemukan kebenaran dan kebaikan. Sebab ada beberapa penyakit yang terkait dengan kolbu yang tidak bisa disembuhkan oleh tim medis sebagaimana penyakit fisik. Tentu saja tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dengan istrinya, melainkan untuk hubungan kita dengan anak-anak. Ajaklah hati ini saat menghadapi mereka. Begitu pula hubungan dengan saudara, tetangga, rekan kantor, dan seluruh manusia. Apabila kita baik dalam melibatkan al-qalbu atau hati, niscaya baik pula hubungan kita dengan sesama. Salam berkah berlimpah. Ada rezeki baru jika kita mau mencoba kehidupan yang baru.